Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem perujukan dan daftar pustaka. Ini adalah anggota-anggota kami dan Fitria Hidayati yaitu sebagai ketua kelompok, dan saya Mina Salsabila beserta Elma Melani itu ada sebagai anggota. Materi yang akan kami sampaikan yaitu etika merujuk, cara merujuk kalimat langsung, cara merujuk kalimat tidak langsung, cara merujuk kutipan yang telah dikutip, dan penulisan daftar rujukan. Etika merujuk. Kode etik adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informasi. Dalam penulisan karya ilmiah, penulis harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Penulis karya ilmiah harus menghindarkan diri dari tindak kecurangan yang disebut plagiat. Plagiat merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang yang diakui sebagai hasil tulisan atau hasil pemikirannya sendiri. Dalam menulis karya ilmiah, rujuk-merujuk dan kutip-mengutip merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari. Kegiatan ini amat dianjurkan, karena perujukan dan pengutipan akan membantu pengembangan ilmu. Cara merujuk kalimat langsung. Kutipan langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menuliskan kembali pikiran, pendapat, ide, gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Rujukan ditulis di antara tanda kurung dimulai dengan nama akhir, sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbitan, titik 2, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman. Ciri-cirinya adalah tidak mengalami perubahan, menggunakan titik 3 berspasi jika terdapat bagian kata-kata dari kutipan yang dihilangkan, menggunakan tanda sig apabila terdapat kesalahan dalam teks aslinya. Contoh, hal itu memiliki maka sig yang ambigu. Menambahkan sumber kutipan dengan menggunakan sistem APA, MLA, ataupun juga sistem yang berlaku lain. Dan ini adalah contohnya. Contoh kutipan langsung kurang dari 4 baris dapat diberikan seperti berikut. Bisa dilihat. Dan contoh kutipan langsung lebih dari 4 baris dapat diberikan berikut ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merujuk kalimat tidak langsung. Nah, sebelumnya, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang tidak sama persis dengan aslinya. Penulis hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh penulis. Oke, baik, adapun ciri-cirinya. Kalimat-kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. Semua kutipan harus dirujuk. Semua rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat-kalimat yang mengandung kutipan. Selanjutnya, apabila ditulis sebelum teks kutipan, nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka masuk ke dalam teks diikuti dengan tahun terbitan di antara tanda kurung. Selanjutnya, apabila ditulis sesudah teks kutipan, rujukan ditulis di antara tanda kurung. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 2 contoh. Ada 2 pilihan ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kutip. Yang pertama ada mengutip dari kutipan. Nah, selanjutnya jika itu mengutip dari internet, cukup tuliskan sumber yaitu nama pengarang dan tahun terbitnya artikel saja. Penulisan daftar rujukan. Daftar rujukan berisi keterangan mengenai sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan. Keterangan ini meliputi nama pengarang, tahun terbitan, judul buku, kota penerbitan, dan nama penerbit. Gelar yang dimiliki pengarang tidak dicantumkan dalam daftar pustaka.
Daftar pustaka disusun secara alfabetis menurut nama belakang pengarang dan tidak perlu menggunakan nomor urut. Apabila terdapat 2 atau lebih nama pengarang yang sama, pengurutan dilakukan mulai dari tahun terbitan yang terbaru. Beberapa ketentuan khusus dalam penulisan daftar rujukan yaitu referensi dari buku. Daftar pustaka disusun menurut urutan abjad. Penyebutan referensi dalam daftar pustaka dimulai dengan nama penulisan, yaitu nama keluarga atau nama belakang, kemudian diikuti oleh nama depan, titik, tahun publikasi, titik, judul buku dicetak miring, titik, tempat publikasi, titik 2, penerbit, titik. Contohnya, Tri Ratnawati 2006, Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia di Masa Perubahan. Otonomi Daerah tahun 2000 hingga 2005. Jakarta Pustaka Pelajar. Buku yang dikarang oleh 2 atau 3 pengarang, penulisannya sebagai berikut. Osborne, David, dan Plastik. Peter, 2004, memangkas birokrasi 5 strategi menuju pemerintahan wirausaha, Jakarta, Penerbit PPM. Jika sebuah buku mempunyai 4 atau lebih penulis, cantumkan penulis pertama diikuti dengan et al. Untuk mengindikasikan penulis lainnya. Contohnya, Rozi Syaifuan et al. 2006, Kekerasan Komunal, Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Jakarta Pustaka Pelajar. Jika sebuah buku terdiri 3 pengarang atau lebih dan ada pengarang yang namanya terdiri satu kata, maka penulisannya memakai tanda titik koma untuk membedakan pengarang satu dan lainnya. Contohnya Herman Sulistyo, Sulaiman, dan Sri Sulastri, 2007, Otonomi Desa di Era Otonomi Daerah, Semarang, Penamas. Jika referensinya adalah seorang pengarang dengan 2 karya ilmiah, maka nama pengarang tersebut di urutan kedua ditulis dengan garis bawah panjang, titik, yang artinya sama atau idem. Dan referensinya diurut secara kronologis, bukan secara alfabetis. Jika referensi pertama adalah seorang pengarang dengan karya ilmiah yang dibuat sendiri, dan dalam referensi kedua pengarang ini membuat karya ilmiah dengan orang lain, maka referensi kedua ditulis dengan garis panjang, koma, dan pengarang lain. Contohnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian referensi dengan pengarang yang sama dan tahun terbit yang sama disusun secara alfabet dan ditandai dengan huruf kecil tepat setelah tahun. Contohnya, BPS Kutai 2000A, Kecamatan Longbangun dalam Angkatan 2000, Long Hubung Subdistrik Infigur 2000, Tenggarong Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai. Kemudian, sebuah buku yang ditulis oleh korporat, lembaga, atau organisasi disusun seperti berikut. Contohnya bisa dilihat. Untuk buku yang diedit, di dalam daftar pustaka referensinya disusun sebagai berikut. Yang pertama, satu orang editor, Husnul Mariah, ID, 2005, Indonesia, Australia, Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral, Jakarta, Granit. Yang kedua yaitu lebih dari satu orang editor. Yang ketiga, artikel dalam buku. Tahun terbit referensi untuk artikel dalam buku hanya ditulis satu kali karena umumnya sama, kecuali disebutkan bahwa tahun terbit artikel untuk pertama kalinya atau copyright-nya berada dengan tahun terbit buku. Yang keempat, referensi dari majalah. Penulisan referensi yang bersumber dari majalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika ada nama pengarangnya, Barsi Muhammad Jabid, 2008, Mosaik Modal 10 tahun setelah krisis, Tempo 18 Mei 100-101. Yang kedua, jika tidak ada nama pengarangnya, Tempo 18 Mei 2008. Referensi dari surat kabar atau koran. Jika ada pengarangnya, Syamsuddin Amir, 2008, Penemuan Hukum ataukah Perilaku Chaos, Kompas 4 Januari.
Jika tidak ada nama pengarangnya, Kaltim Post 7 Maret 2008. Referensi dari abstrak. Jika mengutip dari abstrak, penulisannya sama halnya dengan mengutip dari majalah atau jurnal, tetapi dengan mencantumkan kata abstrak dalam tanda kurung. Referensi dari review buku. Contoh berikut merupakan cara menulis referensi yang berasal dari review sebuah buku. Kemudian hasil wawancara tertulis dalam sebuah penerbitan. Referensi hasil wawancara yang dimuat dalam sebuah tulisan, penulisan referensinya adalah sebagai berikut. Kemudian sumber dari internet. Yang pertama, artikel online yang referensinya lengkap. Kemudian artikel jurnal yang online. Lalu artikel online yang referensinya tidak lengkap. Kemudian tanpa tahun terbit, tempat terbit, dan atau penerbit. Online message. Teks-teks atau pesan-pesan online yang dapat diakses oleh pembaca, seperti pesan-pesan yang dikirimkan pada sebuah newsgroup, discussion, mailing list, atau mail forum, signboard atau forum online, dan lain sebagainya. Daftar referensi di dalam daftar pustaka dibuat sebagai berikut. Kemudian cakram digital seperti CD, VCD, DVD, dan sebagainya. Lalu pita kaset video atau videotape. Daftar pustaka dari presentasi tersebut kami cantumkan melalui ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.